Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Soebatul Aslami MKOM, saya Kala Salsabila dengan NIM 0479039991 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas 3 kali ini, kita akan menjalankan praktik pemrograman berbasis objek studi kasus manajemen rental kendaraan. Untuk pengerjaan tugasnya, saya mengikuti panduan atau petunjuk pengerjaan tugas yang sudah berada di e-learning dengan menjelaskan source code yang sudah saya buat. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan kodenya. Yang pertama, kita akan membuat sebuah kelas abstrak yang akan menjadi kelas dasar untuk semua kendaraan dapat disewakan. Nah, ini berikut ada kelas abstrak kendaraannya. Nah, kelas abstrak ini atau kelas kendaraan ini digunakan nantinya sebagai induk kelas yang nantinya akan mempunyai turunan-turunan kelas. Itu kelas turunannya ada motor, mobil, dan bus. Nah, untuk sedikit mengulas di kendaraan ini, di source code ini memiliki variabel string, double, dan juga boolean, yang dimana akan menyimpan variabel nama, harga sewa, jenis, dan tersedia. Untuk nama nantinya akan menyimpan variabel nama kendaraan, misalnya kendaraan Mazda, Toyota. Terus harga sewa ini adalah harga sewa kendaraan perharinya, jenis kendaraan motor, mobil, ataupun bus. Dan tersedia ini adalah status ketersediaan kendaraan yang mau disewakan. Untuk konstruktornya, di sini kita menggunakan pabrik kendaraan yang menginput string nama, double harga sewa jenis, yang nantinya digunakan untuk mengatur nilai awal nama, harga sewa, dan jenis. Selanjutnya, statusnya juga nanti akan otomatis di-set ke true pada saat pertama kali dibuat. Selanjutnya untuk get dan set, di sini untuk get digunakan untuk mengambil nilai properti, dan untuk setternya nanti digunakan untuk mengubahnya. Sedangkan metode tampil kendaraan nantinya akan untuk menampilkan kendaraan. Tersedia ini juga masih untuk ketersediaan kendaraan. Selanjutnya, yang nomor 2, kita akan membuat 3 kelas turunan atau subclass. Ada mobil, motor, dan bus. Sebenarnya kurang lebih ketiga ini memiliki kesamaan. Isinya ada nantinya semua kelas ini akan mewarisi semua atribut dan metode dari kendaraan, lalu menambahkan atribut khusus dan implementasi metode dari tampil kendaraan. Kurang lebih isinya sama, hanya berbeda di variabelnya aja. Nanti untuk mobil akan ada jumlah kursi, untuk motor di cc, sedangkan bus di kapasitas penumpang. Selanjutnya untuk nomor 3, kita akan membuat kelas rental kendaraan, di mana akan kita gunakan untuk mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Nah, kelas ini juga harus memiliki atribut berupa array list yang nantinya digunakan untuk menyimpan semua kendaraan. Ini untuk rental kendaraan. Untuk atribut kelasnya di sini untuk array list nantinya akan menyimpan objek kendaraan baik itu motor, mobil, ataupun bus ke list dinamis daftar kendaraan. Selanjutnya di sini ada metode tambah kendaraan, lalu tampilkan kendaraan tersedia, get daftar kendaraan. Selanjutnya simpan ke file. Untuk simpan ke file ini nantinya fungsi daripada metode simpan file akan menyimpan data kendaraan ke file.txt, karena nantinya di sini akan diminta untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dari sebuah file teks. Lalu apabila kendaraan berhasil disimpan, akan menampilkan kalimat data kendaraan berhasil disimpan. Kalau gagal akan menampilkan kalimat berikut. Selanjutnya untuk muat dari file akan digunakan untuk memuat data kendaraan dari file teks. Nah, di sini akan membaca jenis kendaraan, nama, lalu harga, dan juga status ketersediaan. Untuk case mobil ada jumlah kursi, motor di cc, bus di kapasitas.
apabila kendaraan berhasil dimuat, nanti ketika filenya berhasil dibaca akan menampilkan data kendaraan berhasil dimuat. Apabila tidak berhasil, nanti akan tampil tulisan gagal memuat data kendaraan. Untuk metode cari kendaraan digunakan untuk mencari kendaraan berdasarkan nama. Dan apabila nanti typing dari pengguna itu tidak sesuai dengan yang ada di data, maka kita gunakan equals ignore case untuk mengabaikan besar kecilnya huruf. Sedangkan ubah status kendaraan nantinya digunakan untuk mengubah status kendaraan apabila sudah disewa, yang tadinya tersedia menjadi tidak tersedia atau disewa. Selanjutnya kita akan membuat kelas penyewaan. Nah, kelas penyewaan ini akan digunakan untuk mengelola semua kendaraan yang akan disewakan. Di sini juga kita masih menggunakan atribut ArrayList untuk menyimpan semua kendaraan. Untuk atribut kelasnya, di sini masih menggunakan list kendaraan disewa, yaitu untuk menyimpan semua kendaraan disewa oleh satu pelanggan. Selanjutnya untuk total biaya, digunakan untuk mengakumulasikan harga sewa dari semua kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Sedangkan untuk nama pelanggan dan nomor HP digunakan untuk identitas pelanggan yang akan menyewa kendaraan. Untuk metode sewa kendaraan, nantinya digunakan untuk menyewa satu kendaraan, yang mana untuk cara kerjanya nanti akan mengecek dahulu apakah kendaraan ini masih tersedia. Apabila tidak tersedia, langsung melempar ke error exception. Selanjutnya kalau kendaraan bisa disewakan, sistem akan mengubah status kendaraan menjadi false atau tidak tersedia. Selanjutnya akan ditambahkan ke daftar sewaan dan akan mengakumulasikan total biayanya. Untuk penampilan struk nantinya akan menampilkan struk, yaitu akan menghitung total biayanya dan menampilkan struknya. Selanjutnya untuk get total biaya, nanti ini getter untuk mengambil nilai total biaya. Lalu kendaraan disewa untuk mengambil daftar kendaraan yang sudah disewa. Ini untuk identitas pelanggan. Untuk simpan struk, nanti karena kita diminta untuk menyimpan dan memuat struk penyewaan pelanggan dari file text, nanti simpan struk akan nanti sistem akan menyimpan struk dalam extension file.txt. Nanti juga struk bisa ditampilkan. Selanjutnya nanti kalau struk sudah ditampilkan akan mereset penyewaan, yang artinya nanti untuk pelanggan baru bisa melakukan penyewaan kembali, atau apabila sudah selesai melakukan sewa nanti jadi per bill, sehingga nanti kalau bill sudah keluar akan melakukan presetan penyewaan. Nah, di sini juga saya sedikit menambahkan pengembalian sewa, nantinya akan digunakan untuk mengupdate ketersediaan kendaraan apabila sudah dikembalikan. Di sini apabila kendaraan sudah dikembalikan, maka akan menampilkan pesan seperti berikut. Selanjutnya di sini juga kita akan mengimplementasikan konsep inheritance antara kelas-kelas, yaitu di mana kelas yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Untuk kendaraan ini, untuk struktur kode yang saya buat, kelas kendaraan merupakan kelas induk atau superclass, dan untuk kelas turunannya atau subclassnya ini di mobil, motor, dan bus. Karena nantinya untuk inheritance ini kita masih belajar konsep object-oriented programming, di mana sebuah kelas dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Jadi nantinya mobil, motor, dan bus akan mewarisi kelas yang dari kendaraan. Selanjutnya untuk implementasi konsep encapsulation, yaitu untuk membungkus data dan perilaku dalam satu kesatuan kelas, serta membatasi akses langsung ke atribut agar tidak bisa sembarang diubah di luar kelas. Nah, kita di sini menggunakan getter dan setter, get dan set, dan juga di sini kita gunakan private. Selanjutnya untuk exception handling, di sini tadi di bagian penyewaan, untuk exception handlingnya akan menampilkan error message. Misalnya kendaraan yang disewa itu masih tersedia, maka
kendaraan nanti akan berhasil disewa, namun kalau misalnya tidak bisa menyewa kendaraan, maka akan masuk ke exception message, kendaraan tidak tersedia untuk disewa. Yang selanjutnya, program juga harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal berikut. Di sini kita masuk ke main.java. Berikut untuk main.java-nya. Di bagian Java ini harus memiliki menu utama berikut, di mana untuk menambahkan kendaraan nanti ada menu admin, yang nanti saya pecah lagi. Menu admin ini nantinya akan bisa menambahkan kendaraan dan menghapus kendaraan. Lalu nanti kalau sudah selesai bisa kembali ke menu utama. Selanjutnya untuk nomor 2, menampilkan kendaraan yang tersedia. Ada menerima penyewaan juga di sewa kendaraan, lalu akan mencatat ketika kendaraan sudah berhasil disewakan, langsung masuk ke struk penyewaan, dan keluar dari program. Nah, ini untuk kodenya. Di sini kita juga masih menggunakan while true, if do while, if else, dan juga masih menggunakan switch case untuk menunya. Baik, kita langsung runningkan code-nya. Ini akan saya dulu. Nah, di sini data kendaraan berhasil dimuat, yaitu ada di kendaraan.txt. Sebelumnya saya sudah menambahkan. Ini untuk formatnya. Yang pertama, kita akan coba masuk ke menu admin. Untuk menu admin ini, saya coba masukkan password agar lebih secure dan membatasi akses pada pengguna. Misalnya, di sini kita mau menambahkan kendaraan. Sebelumnya kita coba tampilkan dahulu kendaraannya. Di sini untuk kendaraan-kendaraannya total ada 9 kendaraan. Coba kita masuk kembali ke menu admin. Lalu kita coba tambahkan kendaraan. Kita coba masukkan mobil. Nama kendaraannya Agya. Harga sewa per harinya 200.000. Jumlah kursinya 3. Nah, di sini. Coba kita cek apakah dia sudah tampil di kendaraan.txt. Kita bisa keluar. Lalu kita tampilkan kendaraan. Nah, di sini untuk mobil sudah berhasil ditambahkan dan status ketersediaannya juga masih tersedia. Selanjutnya kita coba lakukan penghapusan lagi. Kita coba hapus kendaraan Agya. Kendaraan Agya berhasil dihapus. Kita tampilkan kembali. Di sini sudah tidak ada mobil Agya ya. Berarti untuk menu admin sudah bisa digunakan untuk menambah dan menghapus kendaraan. Selanjutnya kita coba lakukan penyewaan kendaraan. Di sini kita masuk ke menu nomor 3. Lalu kita masukkan identitas diri. Hari ingin disewa 1 hari. Kendaraan yang ingin disewa Fazio. Nah, di sini kita bisa menambahkan lebih dari 1 kendaraan. Misalnya di sini saya mau sewa Mazda CX-5. Bagaimana apabila kendaraan yang kita ingin sewakan tidak ada di dalam daftar kendaraan? Misalnya saya inginnya Palisade. Nah, maka akan menampilkan kendaraan tidak ditemukan. Apabila sudah selesai, kita bisa keluar menu dengan mengetikkan 0. Selanjutnya kita bisa menampilkan struk penyewaan. Nih, motor Fazio, mobil, biayanya 510.000. Dan untuk struk kendaraan ini berhasil disimpan ke strukkalda.txt. Nah, berikut. Selanjutnya, coba kita lakukan pengembalian kendaraan. Di sini kita
coba tampilkan lagi kendaraan tersedianya. Di sini karena kita sudah meminjam Mazda dan Fazio, sehingga tampilan kendaraan ini hanya menampilkan kendaraan yang masih tersedia saja. Sedangkan untuk kendaraan yang sudah disewakan, tidak kita tampilkan. Selanjutnya kita coba lakukan pengembalian kendaraan. Di sini untuk kita coba kembalikan Fazio, karena tadi kita coba meminjam 1 hari, tapi misalnya ada ketelatan, kita coba saya juga akumulasikan dendanya. Apabila kendaraan ini telah digunakan lebih dari penyewaan, maka akan dikenakan denda sesuai dengan kendaraan yang disewakan. Di sini kita gunakan, karena kita menyewanya 1 hari, kita coba kembalikan 2 hari. Nah, terlambat 1 hari denda 50.000 untuk motor. Sedangkan kalau untuk mobil, ini dendanya itu ada 100.000. Nah, selanjutnya kita tampilkan lagi kendaraannya. Nah, di sini karena kendaraannya sudah dikembalikan, maka kembali ke daftar kendaraan yang tersedia, sudah menampilkan kendaraan-kendaraan baik yang sebelum disewakan atau yang sudah dikembalikan. Baik Ibu Suhaya Batul, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dapat ditinjau lebih lanjut tugas yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.